Halo para rebahaners, apakah hari ini kalian sudah makan? Apakah hari ini kalian sudah mandi? Di situasi pandemik saat ini, semoga kita selalu diberikan nikmat sehat dan rezeki kita tetap lancar. Amin. Kali ini saya akan merangkum alur film Mom. Film ini bercerita tentang kisah gadis broken home yang telah diperkosa oleh 4 pria dan aksi balas dendam seorang ibu tiri terhadap 4 pria yang telah memperkosa dirinya secara sadis. Film ini sendiri diperankan oleh Bu Depki sebagai guru honorer sekaligus ibu tiri yang sangat penyayang. Kemudian Arya sebagai gadis broken home yang sangat membenci ibu tirinya. Kemudian Anan sebagai suami Bu Depki sekaligus ayah dari Arya. Dan ini Mohit, Charles, Buburam, dan Jagansing sebagai 4 pria sadis. Tanpa panjang lebar, kita cek saja alurnya. Yo, let's go! Kisahnya berawal dari kelas ini. Pagi itu, Bu Depi mendapatkan jam lebih awal untuk mengajarkan anak-anak didiknya pelajaran ilmu biologi. Saat ia sedang menjelaskan salah satu materi, salah satu muridnya yang bernama Mohit mengirimkan sebuah video ke Arya. Setelah melihat video itu, Arya sangat kesal. Sapna yang melihat video itu pun sangat terkejut. Bu Depki yang mengira mereka tidak serius mengikuti pelajaran. Saat itu juga mereka disuruh keluar. Tidak mau disalahkan, Sapna pun bicara polos dan memperlihatkan video mesum yang dikirimkan oleh Mohit. Setelah melihat video tersebut, dengan tegas Bu Devi langsung mengambil handphone miliknya. Tak niku-niku, Bu Devi langsung membuang handphone tersebut dan menyuruh orang tuanya untuk datang ke sekolahnya. Malam itu saat mereka sedang makan malam, Arya meminta izin ke sang ayah untuk menghadiri pesta Valentine besok malam. Namun waktu itu sang ayah tak mengizinkannya. Merasa tidak dipercaya, merasa tidak percaya dan merasa selalu didekan. Arya pun sangat kecewa dan langsung masuk kamar. Meskipun dirinya tahu Arya tak pernah menerima keberadaannya sebagai ibu tiri, Bu Devi mencoba menenangkan Arya dan akan mencoba memujuk sang ayah agar ia diizinkan pergi ke pesta. Paginya saat Anan siap-siap berangkat ke New York, di sana ia hanya bisa meminta maaf kepada Bu Devi atas sikap sang anak yang tak pernah menerimanya. Anan juga berjanji akan terus memujuk Arya agar ia bisa bersikap seperti anak dan ibu biasanya. Saat itu juga Arya meminta maaf kepada sang ayah atas sikapnya tadi malam. Dengan uraian air mata, Arya hanya bisa menangis ketika ia mengingat mendiang ibu kandungnya. Next, malamnya Arya pun terlihat sangat cantik saat ia akan siap-siap menuju ke pesta. Sang ibu pun sangat kagum melihat kecantikan anak tirinya itu. Sang ibu kemudian memperingati mereka agar tidak pulang larut malam. Namun Arya sendiri tak menghiraukannya. Agar pesta tambah seru, mereka kemudian meneguk beberapa gelas. Mohit yang sangat tertarik kepada Arya mencoba menghampirinya untuk diajak berdansa. Namun Arya yang ilfil kepadanya langsung mendorong Mohit. Tak terima dikatakan psycho, ia terlihat sangat emosi. Mohit kemudian menceritakan ke kakaknya yang bernama Charles bahwa dirinya ditolak mentah-mentah oleh Arya. Dengan penuh percaya diri, Charles mencoba merayu Arya dan membawakan sebuah minuman yang sudah dicampur obat tidur. Namun Arya tetap saja menolak dirinya. Kemudian Rishi teman Arya segera mengambil minuman di tangan Charles yang sudah tercampur dengan obat tidur tersebut. Merasa direndahkan oleh bocil, mereka kemudian merencanakan sesuatu. Sementara itu, Arya terus memandangi Kabir, cowok yang membuatnya jatuh hati. Namun saat ia mencoba menghampirinya dan memberikannya sebuah bunga, ia melihat Kabir sudah bersama cewek lain. Melihat hal itu, ia pun patah hati dan langsung mengajak Rishi untuk pulang. Namun pada waktu itu, Rishi sudah kelihatan pusing. Arya pun segera membawanya ke sebuah sofa dan segera keluar mencarikannya taksi. Sampai di luar, Arya kemudian ditelepon oleh sang ibu. Namun tiba-tiba geng Mohit dan Charles langsung membukamnya dari belakang dan langsung dimasukkan ke dalam mobil. Di dalam mobil, Arya kemudian dilecehkan. Mohit dan 3 gengnya memperkosa. Setelah diperkosa, Arya kemudian dibuang ke sebuah selokan. Wow. Bu Devi yang merasa curiga kemudian segera mencari Arya ke pesta tersebut. Namun ia tak mendapatkannya di sana. Tidak mau terjadi apa-apa dengan Arya, Bu Devi kemudian langsung menuju ke kantor polisi untuk melaporkan atas kehilangan sang anak.
Kemudian salah satu detektif yang bernama Pak Deka menghampiri Bu Depi. Waktu itu, Pak Deka menawarkan jasanya sebagai detektif untuk membantu kasusnya. Bu Depi yang tak yakin dia adalah seorang detektif langsung meninggalkannya. Pak Deka segera memberikan kartu namanya agar suatu saat Bu Depi bisa menghubunginya saat ia butuh. Pagi itu Arya kemudian ditemukan oleh seseorang dan langsung dibawa ke rumah sakit. Saat itu juga Bu Depi langsung menemui sang anak di ruang ICU. Ia hanya bisa menangis terseduh-seduh ketika melihat wajah Arya yang sudah lebam dan terbaring kritis. Kemudian dokter menceritakan penderitaan yang dialami oleh Arya. Dari hasil pemeriksaan, Arya sudah diperkosa secara paksa dan percobaan pembunuhan. Mendengar hal itu, Bu Depi menangis histeris membayangkan anaknya diperkosa secara sadis, guys. She's a strong girl. Atas kasus itu, Inspektur Matthew Prancis ditugaskan segera menangani kasus tersebut oleh pimpinannya. Sampai di rumah sakit, ia pun memperkenalkan dirinya ke Bu Dev dan memberitahukan bahwa dia akan menangani kasus ini secepatnya. Next, meskipun Arya anak tirinya, kasih sayang Bu Devi kepadanya terbilang tak hingga. Ia sudah menganggap Arya adalah anak kandungnya sendiri. Waktu itu saat Bu Devi membantunya buang air kecil di sebuah bed fan, Arya langsung menutup kelambu ranjangnya karena ia tak ingin Bu Devi berada di sampingnya. Di sini gua kasihan lihat Bu Devi, cok ya. Tapi namanya juga film. Namun ia tak berhenti sampai di sini. Ia mencoba memberikan satu suapan namun tak dihiraukan juga. Waktu itu sang ayah akhirnya pulang dari New York. Tangis haru pun pecah. Setelah diperiksa dokter, sang ibu mencoba membujuknya agar Arya mau berbicara tentang musibah yang menimpanya. Sambil menangis terisak-isak, Arya hanya bisa mengingat kata Mohit. Belah limaku. Mendengar hal itu, Bu Devi langsung curiga terhadap Mohit dan geng-gengnya. Ketika Inspektur Matthew menginvestigasi Rishi, salah satu anggota melaporkan bahwa Arya sudah memberikan pernyataannya. Saat itu juga para anggota menangkap mereka berempat. Di hadapan jaksa dan hakim, Arya kemudian berbicara lewat video memberikan pernyataan seadanya. Kemudian pengacara pihak Arya meminta izin agar korban dites secara forensik. Karena ini adalah satu-satunya cara membuktikan mereka adalah tersangka. Karena pihak terdakwa adalah orang kaya dan bisa membeli hukum dengan semau-maunya, pengacaranya kemudian menyuap dokter ahlinya. Dan singkat cerita, hasil pengadilan pun tak sesuai dengan harapan Bu Devi. Mohit dan geng-gengnya akhirnya dibebaskan. कि चार्ल्स दीवान लिए ये अदालत इन्हें रिहा करती है. Mendengar keputusan hakim, Anan, ayah Arya sangat emosi dan langsung menghajar salah satu geng Mohit. Atas kejadian itu, Anan harus berurusan lagi dengan polisi. Inspektur Matthew kemudian menemui Bu Devi untuk meminta maaf karena ia tak bisa memberikan sesuai harapannya. Dengan kata-kata penuh emosi, Bu Devi hanya mengatakan, "Aku tidak butuh polisi. Aku tidak butuh hukum." Kemudian mereka langsung pulang. Sampai di rumahnya mereka dipanikkan dengan Arya. Arya yang mengetahui keputusan pengadilan tak memihak kepadanya langsung mengurung diri di kamarnya. Takut terjadi sesuatu, ayahnya pun langsung mendobrak pintunya. Sang ibu kemudian segera mengambil silet yang sedang dipegang oleh Arya. Seketika itu juga Arya teriak histeris melihat ibu tirinya itu. Bu Devi pun langsung merasa ketakutan. Menurut saya Arya ini kayak gini ya karena tekanan batinnya sangat berat gitu kan. Sudah broken home, masa depan hancur, jadi wajar. Tapi di lain sisi gue kasihan sama Bu Devi sebenarnya. Keberadaan dan kasih sayangnya tak pernah diterima oleh Arya. Kalau menurut kalian gimana? Komen. Kini Arya terlihat sangat terpukul, frustasi, depresi, bahkan terlihat seperti orang kehilangan segala-galanya. Next, saat Bu Devi berada di depan sekolahnya, ia melihat Mohit masih dengan bebas bersekolah di tempat ia mengajar. Seakan-akan tak menerima, Bu Devi segera menghadap ke kepala sekolahnya untuk memprotes kenapa Mohit tak bisa dikeluarkan atas kasusnya. Namun kepala sekolah yang sudah disuap tersebut punya banyak alasan untuk mempertahankan Mohit. Dengan penuh rasa kecewa, Bu Devi langsung keluar dari ruangan itu. Ketika ia mau pulang, ia tak sengaja melihat Mohit melintas di depannya. Karena masih terbawa emosi, Bu Devi langsung mengejarnya. Ketika emosinya tak terkendali, ia hampir saja tertabrak oleh truk. Next, saat ia termenung meratapi nasib Arya, ia kemudian teringat pada seorang detektif yang menawarkan jasanya waktu lalu.
Ia pun segera mencari kartu namanya dan langsung menemui detektif tersebut. Di sana Bu Devi akhirnya meminta bantuan kepadanya agar dicarikan informasi terkait 4 pria yang telah memperkosa sang putri. Dan ajang balas dendam pun dimulai. Waktu itu Bu Devi dan Pak Deka bertemu di sebuah stasiun kereta api. Di sana Pak Deka memberikan informasi tentang keberadaan Bu Buram sebagai target pertama. Esok paginya Bu Devi kemudian mencari muridnya yang sudah alumni. Kita panggil saja Ragil dan Rohil. Di sana Bu Devi meminta kepada mereka untuk menculik Bu Buram. Malamnya terlihat Bu Buram sedang mabuk-mabukan. Ragil kemudian sengaja memancing Bu Buram dengan tubuhnya yang bohai. Setelah berhasil terpancing, Rohil pun langsung membungkamnya. Esok paginya Bu Buram sudah mendapati dirinya di sebuah toilet umum. Ia kemudian segera pulang dan waktu itu Bu Buram sempat cekcok sama istrinya. Saat ia ingin membuang air kecil di toiletnya, tiba-tiba ia teriak histeris dan langsung kepleset hingga tewas. Jadi gini, saat Bu Buram dibungkam malam itu, Ragil dan Rohil langsung mengkebirinya alias sosisnya dipotong. Wow, rasanya kayak gimana ya? Aduh. Mendengar berita kematian orang yang telah memperkosanya, Arya tampak sedikit lega dan ya merasa dendamnya terbalaskan. Padahal semua ini adalah rencana sang ibu guys ya, demi dirinya bisa pulih kembali. Sementara itu Inspektur Matthew yang melihat berita kematian Bu Buram langsung mencurigai Anand karena baginya ini adalah aksi balas dendam. Ia pun segera menemuinya untuk ditanya. Namun pada waktu itu Anand tidak tahu apa-apa dan menurutnya ini pantas untuk orang-orang yang tak punya hati nurani. Next, Pak Deka dan Bu Devi kemudian bertemu di sebuah museum. Di sana, Pak Deka memberikan sebuah flash disk kepada Bu Devi tentang target kedua. Saat ia membuka file tersebut, ternyata isinya adalah rekaman tentang biodata Charles dan Mohit. Bukan hanya itu, file tersebut juga berisi tentang lokasi dan situasi di rumah mereka. Bahkan rentetan aktivitas sehari-harinya pun ada di sana. Setelah menonton semua rekaman yang diberikan oleh Pak Deka, ia kemudian mendapatkan sebuah ide dari biji apel. Seketika itu juga, apel-apel pun didapatkan dan hanya mengambil bijinya saja. Untuk apa ya kira-kira? Oke, kita lanjut. Malamnya bersama tukang kunci, Bu Devi langsung menuju ke rumah Charles. Sampai di dalam rumah tersebut, ia kemudian mencari tempat Charles bisa istirahat. Sampai di dalam rumah tersebut, ia kemudian mencari tempat Charles biasa istirahat. Di sana, ia kemudian mencampur biji apel tersebut dengan susu yang biasa diminum oleh Charles. Dan benar saja, setelah meneguk bubuk susunya, Charles langsung kejang-kejang seperti orang terkena stroke. Saat pembantunya melihat kondisi Charles, Mohit pun langsung dihubungi. Karena Mohit sendiri adalah satu-satunya sepupunya yang berada di sana. Tak sampai di sini, Bu Devi langsung menuju apartemen Mohit untuk merencanakan sesuatu. Sementara itu dari hasil pemeriksaan dokter, Inspektur Matthew diberitahu bahwa Charles telah keracunan sianida dari biji apel. Kemudian Pak Deka yang sudah berada di sana sebagai mata-mata segera menyuruh Bu Devi menjalankan rencana selanjutnya. Bu Devi kemudian langsung membunyikan alarm kebakaran di apartemen tersebut. Seketika itu juga Mohit langsung ditelepon dan langsung menuju apartemennya bersama polisi-polisi tersebut. Sampai di sana para polisi itu pun menemukan apel-apel bertumpukan di mejanya. Ini semua adalah rencana Bu Devi sebelumnya guys. Otomatis para polisi itu pun menganggap Mohit lah yang meracuni Charles dan dia langsung ditahan. Tapi waktu itu Inspektur Matthew menemukan sebuah kacamata dan itu adalah milik Bu Devi. Di lain sisi terlihat Bu Devi sangat kasihan dan prihatin mendengar rintihan Arya malam itu meskipun ia tahu dirinya takkan pernah diterima di sisinya. Tak sampai di sini, Bu Devi menemui Charles yang terbaring kaku di rumah sakit. Di sana, ia meluapkan emosinya. Bu Devi sengaja menjepit selang oksigennya sambil berkata, "Mampus kau tai." Dokter yang mendengar nafas Charles tersesak-sesak langsung menolongnya dan Bu Devi langsung pulang. Next, Arya yang tahu Charles terbaring kaku dan Mohit sudah ditahan. Dirinya sangat gembira. Waktu itu juga, ia meminta ke sang ayah untuk diajak liburan. Sementara itu, Bu Devi ditemui oleh Inspektur Matthew. Waktu itu, Matthew sengaja meminta tanda tangannya atas kasus anaknya. Dan saat Bu Devi mencari kacamata di tas, kacamatanya berada di tangan Matthew. Di sana, Matthew kemudian membeberkan bahwa rentetan kasus Bu Buram, Charles, dan Mohit adalah aksinya. Ia juga mengetahui target selanjutnya adalah Jagan Singh. Matthew kemudian memperingati Bu Devi agar hati-hati melawan Jagan Singh. Di sini Matthew tampaknya memihak kepadanya karena Matthew tahu bahwa pengadilan waktu itu telah membebaskan orang yang bersalah.
Malamnya Anan sangat gembira setelah tahu rentetan kasus pria-pria yang telah memperkosa anaknya itu. Dan ia semakin gembira ketika Arya mengajaknya untuk liburan. Padahal ini semua adalah perjuangan dan pengorbanan Bu Devki agar ia bisa diterima sebagai ibu oleh Arya, guys ya. Next, Jagan Singh kemudian menemui Mohit di lapas tahanan. Di sana ia diberitahu bahwa ada orang yang sedang menjebaknya. Ia kemudian segera menuju ke rumah sakit tempat Charles dirawat. Di sana Jagan kemudian bertanya siapa orang yang telah menjebaknya kepada Charles. Dengan terbata-bata di sela-sela kematiannya, Charles menyebut nama Mam alias Bu Devki. Saat itu juga Charles langsung tewas. Mampus. Jagan kemudian segera mencari Bu Devki ke rumahnya. Namun ia tak menemukan siapa-siapa di sana. Mengetahui dirinya sedang diawasi oleh seorang detektif, ia kemudian pura-pura tidak tahu. Hingga sampai akhirnya ketika Pak Deka ingin memberikan informasi kepada Bu Devki, tiba-tiba Jagan datang menghabisinya. Setelah mendapatkan informasi keberadaan mereka, Jagan Singh langsung menembak Pak Deka hingga tewas. Sementara itu, saat mereka menikmati liburan, terlihat Bu Devki sangat bahagia melihat keluarganya kembali seperti dulu lagi. Di lain sisi, Inspektur Matthew kemudian segera mengidentifikasi jasad Pak Deka. Dari kacamatanya, ia mendapatkan sebuah card memori. Ternyata memori itu berisi rekaman aktivitas Pak Deka. Di sana Matthew akhirnya tahu rencana mereka. Dan dari sana juga Matthew tahu Pak Deka dibunuh oleh Jagan Singh. Oke, next, setelah liburan sepanjang hari, mereka kemudian beristirahat di sebuah villa. Ketika sang ayah menyalakan api, tiba-tiba lampunya mati. Sang ayah kemudian segera ke belakang dan sampai di sana ia menemukan sopirnya sudah tewas. Saat ia menoleh ke belakang, tiba-tiba Jagan Singh sudah berdiri di depannya. Dengan seketika Anand pun langsung ditembak. Oke, next, ketika Arya ingin menyalakan lilinnya, tiba-tiba Jagan berdiri di belakangnya. Sontak, ia pun langsung terkejut dan tak bisa buka mulut. Sang ibu yang melihatnya pun langsung memanggil Anand dan menyuruh Arya kabur dari tempat itu. Jagan Singh yang seperti psikopat itu pun langsung menghajar Bu Devki hingga tak berdaya. Ia juga membungkus kepala Bu Devki hingga pingsan. Sementara itu Arya terus berlari ketakutan. Tak lama Bu Devki tersadar. Ia kemudian segera mengikuti jejak-jejak kakinya. Tiba-tiba Jagan menghantamnya dari belakang hingga ia terjatuh. Ketika Jagan Singh ingin menembaknya, dengan tiba-tiba Inspektur Matthew datang menolongnya. Aksi baku hantam pun tak terelakkan. Singkat cerita, Jagan pun tidak bisa berbuat apa-apa setelah Bu Devki dan Inspektur menodongkan pistol ke kepalanya. Di sini nih adegan yang sangat menyedihkan, cuy. Di sini Bu Devki meluapkan emosinya selama ini. Wow, menyedihkan. Saat itu juga Arya akhirnya tahu perjuangan dan pengorbanan sang ibu tiri untuknya. Bahwa apa yang Bu Devki lakukan adalah semata-mata demi dirinya. Melihat hal itu, dengan spontan Arya langsung memanggilnya ibu untuk yang pertama kalinya. Setelah Arya memanggil ibunya, Bu Devki langsung menembak Jagan Singh. Tamat. Cerita pun happy ending. Apa ya? Happy sad happy apa namanya nih, guys? Ada bahagia, ada sedihnya juga, itu tercampur jadi satu. Terharu lah. Ada pelajaran yang sangat berharga di film ini, yaitu ternyata ibu tiri itu tak seperti apa yang kita bayangkan. Mereka juga seorang ibu, mereka punya kasih sayang. Jadi wajar ketika kita dimarahi, ya karena kita sangat disayang itu. Bukan berarti mereka marah karena benci. Oh, gimana kalau marah karena benci? Ya sudah, beliin aja racun tikus. Terima kasih dan salam pertirian. Bye-bye.